Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufita Putri Ramadhani, NIM 0211211016, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, bukan guru. Maka, dalam proses pembelajaran, guru hanya menjadi fasilitator saja. Jadi di sini siswa yang ditekankan lebih aktif dalam proses pembelajaran melalui beberapa tahapan. Apa saja sih tahapan-tahapan yang ada pada pendekatan saintifik? Yang pertama yaitu mengamati. Merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar yang melibatkan panca indera kita. Seperti yang pertama, melihat. Contohnya, kita mengajak peserta didik ke ruang lab untuk melihat rangka manusia. Yang kedua, hidung. Contohnya, kita menyuruh anak untuk menyium aroma-aroma yang ada pada beberapa parfum. Yang ketiga, perasa atau lidah. Misalnya, kita memberikan peserta didik kita segelas kopi, kemudian kita menyuruhnya untuk merasanya. Apa saja rasa-rasa yang terdapat pada kopi tersebut, entah itu manis ataupun pahit. Yang keempat, pendengaran. Misalnya saat proses pembelajaran, siswa diminta untuk mendengarkan apa yang sedang diterangkan oleh guru. Yang kelima, peraba atau kulit. Misalnya kita menyuruh anak meraba benda yang ada di sekitarnya, seperti kursi, meja, ataupun buku. Gimana sih permukaannya, entah itu halus atau kasar. Jadi dalam proses mengamati ini melibatkan panca indera. Kompetensi yang dapat dikembangkan dalam proses mengamati ini yaitu yang pertama adalah melatih kesungguhan terhadap apa yang diamatin. Yang kedua, ketelitian dalam meneliti. Yang ketiga, mencari informasi yang diamati. Tahapan yang kedua yaitu menanya. Proses menanya merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai penjelasan guru yang mungkin peserta didik kurang pahami atau mengerti. Proses menanya ini berguna untuk membentuk pola pikir yang kritis pada peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik menjadi pribadi yang cerdas dan berpola pikir kritis. Tahapan yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba. Kegiatan ini merupakan perlakuan melalui percobaan dalam mencari informasi, seperti membaca website, membaca koran, buku, ataupun menonton televisi. Bisa juga dari suatu peristiwa atau objek. Kompetensi yang dapat dikembangkan dalam pengumpulan informasi yaitu seperti mengembangkan sifat jujur, sopan santun, saling menghargai, dan mengembangkan kemampuan komunikasi dalam pembelajaran. Tahap yang keempat yaitu penalaran, merupakan aktivitas berpikir secara logis. Mengingat konsep dan fakta dalam mencari apakah ada sebab dan akibat antara fakta baik linear maupun tolak belakang. Kompetensi yang dapat dikembangkan dari penalaran ini yaitu jujur, teliti, taat peraturan, kerja keras, dan menerapkan kemampuan sesuai prosedur. Tahap yang terakhir yaitu mempresentasikan, merupakan pembelajaran berupa penyampaian atau mempresentasikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan pengamatan, berdasarkan analisis secara lisan, tertulis, maupun menggunakan PowerPoint. Kompetensi yang dapat dikembangkan dari proses mempresentasikan yang pertama yaitu jujur, teliti, toleransi, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, karakteristik pada pendekatan saintifik. Yang pertama, substansi atau materi berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat
dijelaskan secara logis. Yang kedua, adanya penjelasan dari guru dan respon dari peserta didik yang menyebabkan adanya interaksi antara guru dan peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir kritis dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, mendorong peserta didik berpikir hipotesa atau menyiapkan jawaban sementara. Kelima, mendorong peserta didik untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir secara rasional dan objektif dalam merespon suatu materi pembelajaran. Keenam, pendekatan ini berbasis pada konsep teori fakta secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas dan menarik. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.